As- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Fikri, SIKOM peserta Latsar CPNS Angkatan 9 tahun 2022 pada kelompok belajar 4. Saya merupakan calon analis pariwisata yang bertugas di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pidijaya. Baiklah, pada hari ini saya ingin mempresentasikan tentang rancangan aktualisasi yang telah saya buat, di mana judul rancangan aktualisasi yang telah saya buat yaitu optimalisasi promosi destinasi wisata dengan menggunakan media sosial Instagram dan YouTube di Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pidijaya. Selanjutnya di sini saya menampilkan profil diri saya, yang mana nama Haris Fikri Sikom, NDH 30, jabatan 30, jabatan analis pariwisata, dan bekerja di unit kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Pidijaya. Selanjutnya di sini ada profil Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pidijaya. Di sini terdapat visi dan misi. Yang pertama visi yaitu terwujudnya sistem pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan yang tangguh, berdaya guna dan mandiri, serta mewujudkan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan pelayanan optimal di Kabupaten Pidijaya. Dan yang kedua terdapat misi, yang mana misi terdapat 4 poin. Yang pertama yaitu membangun kemitraan antar pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam pembangunan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, serta memberikan pelayanan yang optimal di bidang kepariwisataan. Poin kedua, menggerakkan pemuda sebagai pelapor dan penggerak pembangunan di Kabupaten Pidijaya. Dan ketiga yaitu menumbuh kembangkan budaya berolahraga di kalangan masyarakat untuk meningkatkan kesegaran dan kebugaran jasmani bagi masyarakat Kabupaten Pidijaya. Poin terakhir dalam misi yaitu mewujudkan pemuda dan insan olahraga yang mandiri dan sejahtera. Di sini terdapat struktur organisasi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pidijaya, yang mana terdiri Kepala Dinas, Sekretaris, bidang kepemudaan, bidang keolahragaan, dan bidang pariwisata. Di sini juga saya menampilkan kedudukan dan peran ASN, yang mana tugas dari ASN yaitu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Ketiga, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian, dan fungsi dari ASN yaitu sebagai pelayan publik, pelaksana kebijakan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Di dalam nilai dasar ASN berakhlak, yaitu terdapat nilai-nilai berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Tugas pokok dan fungsi analis pariwisata yaitu pertama mengelola dan mengembangkan informasi pariwisata dalam rangka meningkatkan pemahaman dan wawasan masyarakat. Kedua, melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kegiatan. Ketiga, yaitu melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai instruksi atasan agar tugas berbagai tugas. Dan terakhir yaitu membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan secara berkala sebagai bahan untuk penyusunan program selanjutnya. Selanjutnya pada slide ini yaitu saya menampilkan diagram fishbone. Mungkin seperti ini bentuk diagramnya. Dan selanjutnya kita masuk ke deskripsi dan analisis isu.
yang mana saya mengangkat 3 isu, yaitu isu pertama yaitu belum optimalnya promosi destinasi wisata di Kabupaten PD Jaya pada bidang pariwisata di Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata. Yang kedua, masih banyaknya lokasi objek wisata di Kabupaten PD Jaya yang belum terdata di Google Maps. Dan terakhir, belum optimalnya penataan arsip data pariwisata di Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten PD Jaya. Dari ketiga isu ini, saya mengambil isu yang paling serius dan yaitu belum optimalnya promosi destinasi wisata di Kabupaten PD Jaya pada bidang pariwisata di Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata. Selanjutnya, kenapa di sini saya menampilkan alasan pemilihan isu dan dampaknya. Di samping ini, yaitu alasan mengapa saya mengambil isu tersebut, yaitu karena belum adanya media sosial yang mempromosikan tempat wisata, sehingga banyak tempat wisata yang tidak diketahui oleh publik. Dan dampaknya yaitu banyaknya tempat wisata yang belum diketahui oleh wisatawan dan masyarakat, banyaknya tempat wisata yang terbengkalai, dan terakhir kurangnya pemasukan masyarakat yang tinggal di sekitar tempat wisata. Di sini bisa kita lihat bukti yang memperkuat pemilihan isu. Ada saya tampilkan foto di Pantai Tang dan lembar persetujuan dari mentor terkait isu yang saya angkat. Selanjutnya ada isu dan gagasan pemecah isu, yang mana isu yaitu belum optimalnya promosi destinasi wisata di Kabupaten PD Jaya pada bidang pariwisata di Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata. Ada gagasan kreatif yang mana optimalisasi promosi destinasi wisata dengan menggunakan media sosial Instagram atau Instagram dan YouTube di Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten PD Jaya. Selanjutnya masuk ke kegiatan aktualisasi Instagram, yang mana bisa kita lihat dalam kegiatan pertama, adanya pengumpulan data informasi objek wisata yang ada di Kabupaten PD Jaya. Tahapan kegiatan pertama yaitu konsultasi kepada mentor dan rekan kerja di Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata terkait kegiatan pengambilan dokumentasi tempat wisata. Output atau hasil yang dihasilkan yaitu mendapatkan saran dan masukan dari mentor. Tahapan kegiatan kedua, melaksanakan pengambilan data berupa SK objek wisata, gambar dan video objek wisata di lapangan. Output atau hasil yang didapatkan yaitu dokumentasi SK objek wisata, gambar dan video yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Tahapan ketiga, masuk ke dalam proses rekapan atau pengumpulan data tempat wisata. Output atau hasil yang dihasilkan, dokumentasi gambar dan video tempat potensi wisata yang ada di Kabupaten PD Jaya. Di sini adalah keterkaitannya substansi mata pelatihan negara kedua pada kegiatan pertama, yaitu loyal, yang mana sebelum melaksanakan pengumpulan data informasi terkait tempat wisata, melapor dan konsultasi terlebih dahulu dengan mentor. Kedua, ada akuntabel, bersikap jujur, dan tanggung jawab dalam pengambilan data. Ketiga, kompeten, yang mana melaksanakan tugas dengan kualitas yang terbaik. Dan terakhir, ada harmonis, menerima masukan dari mentor dan rekan kerja sehingga terbangun lingkungan kerja yang kondusif. Selanjutnya ada kontribusi terhadap visi misi organisasi. Yang pertama, visi yaitu terwujudnya sistem pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan yang tangguh, berdaya guna dan mandiri, serta mewujudkan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan pelayanan optimal di Kabupaten PD Jaya. Dan kedua yaitu ada misi, yang mana misi membangun kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam pembangunan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, serta memberikan pelayanan yang optimal di bidang kepariwisataan. Selanjutnya ada penguatan nilai organisasi
Kegiatan pelaksanaan pengumpulan data informasi objek wisata ini akan meningkatkan nilai organisasi berakhlak, yaitu adanya kolaboratif, di mana adanya saran masukan dalam mempromosikan tempat wisata dengan menggunakan media sosial. Masuk ke dalam kegiatan kedua, yaitu merancang desain media promosi wisata melalui media sosial Instagram dan YouTube. Tahapan kegiatan pertama yaitu konsultasi dengan mentor terkait hasil analisis indikator dan subkonten yang akan dipakai dalam penyusunan desain media promosi wisata. Output yang dihasilkan yaitu mendapatkan saran dan masukan dari mentor. Pada tahapan kedua, yaitu mempelajari atau menganalisis membuat kerangka kerja desain media sosial seperti map mapping yang menjadi konten dalam pembuatan media sosial Instagram. Output yang akan dihasilkan dokumentasi kerangka kerja atau map mapping dalam desain promosi destinasi wisata. Dan pada tahapan ketiga yaitu melaporkan hasil rancangan desain yang telah dibuat kepada mentor dan rekan kerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata. Outputnya dihasilkan saran dan masukan dari mentor dan rekan kerja. Di sini juga terdapat keterkaitan substansi mata pelatihan agenda 2 pada kegiatan kedua, yaitu ada loyal, kompeten, kolaboratif, dan adaptif. Di sini pun ada kontribusi terhadap visi misi organisasi, yang mana visi dan misi terakhir ada penguatan nilai organisasi, yang mana kegiatan merancang draft gambaran media sosial promosi wisata akan menguatkan nilai organisasi berakhlak, yaitu adaptif untuk memenuhi tantangan perubahan dalam rangka peningkatan berorientasi pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya kegiatan ketiga, proses editing layout Instagram dan video YouTube. Yang mana tahapan kegiatan pertama yaitu konsultasi dengan mentor terkait kegiatan pengeditan gambar dan video. Output yang dihasilkan mendapatkan saran dan masukan dari mentor. Tahapan kegiatan kedua, bekerja sama dengan karyawan di Sporapar dalam pengeditan video. Output atau hasil, saran dan masukan dari karyawan di Sporapar dalam pengeditan video. Tahapan kegiatan ketiga, yaitu pengolahan dan proses pengeditan video. Output yang akan didapatkan, dokumentasi proses pengeditan video. Tahapan kegiatan keempat, yaitu mengkonsultasi pengeditan gambar dan video yang telah dibuat kepada mentor. Outputnya hasilkan persetujuan dari mentor terkait pengeditan gambar dan video. Di sini ada keterkaitannya juga substansi mata pelatihan agenda 2, yaitu pertama loyal, berorientasi pelayanan, kompeten, kolaboratif, dan harmonis. Dan di sini juga saya tampilkan kontribusi terhadap visi misi organisasi, penguatan nilai organisasi, yang mana kegiatan mengedit gambar dan video akan menguatkan nilai organisasi berakhlak, yaitu adaptif untuk memenuhi tantangan perubahan dalam rangka peningkatan dan kompeten untuk terus meningkatkan kompetensi diri. Selanjutnya kegiatan keempat, yang mana membuat postingan di media sosial Instagram dan YouTube. Tahapan kegiatan ke-1, pembuatan timeline terkait postingan destinasi wisata melalui media sosial Instagram dan YouTube. Outputnya, hasil analisis terhadap timeline postingan gambar dan video di media sosial agar sampai tepat sasaran pada audiens atau netizen. Tahapan kegiatan kedua, melakukan postingan terkait objek wisata yang telah disiapkan melalui media sosial Instagram. Outputnya, dokumentasi berisi foto dan video yang telah diposting di media sosial. Tahapan kegiatan ketiga, meng-share link postingan video yang telah diposting melalui WA Group kepada rekan kerja. Outputnya hasilkan dokumentasi hasil share link pada rekan kerja melalui WA Group. Tahapan kegiatan terakhir yaitu tahapan kegiatan keempat, memantau dan merespon komentar yang di media sosial Instagram dan YouTube. Outputnya dihasilkan screenshot hasil respon dan komentar di media sosial Instagram dan YouTube. Keterkaitan substansi mata pelatihan agenda 2,
pada kegiatan keempat, yaitu kompeten, yang mana sebelum melakukan postingan, terlebih dahulu melakukan proses pembuatan timeline agar mendapatkan kualitas yang terbaik. Yang kedua, akuntabel, yang mana memposting informasi yang benar dan bertanggung jawab terkait objek destinasi wisata. Dan yang ketiga, ada kolaboratif, meminta saran dan dukungan pada rekan kerja dan melalui WA Group. Terakhir, adaptif, melakukan evaluasi terkait postingan di media sosial yang telah dibuat sehingga terus berinovasi. Kontribusi terhadap visi misi organisasi. Visi yaitu terwujudnya sistem pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan yang tangguh, berdaya guna, dan mandiri, serta mewujudkan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan pelayanan optimal di Kabupaten PD Jaya. Misi dan terakhir ada penguatan nilai organisasi, yang mana kegiatan melakukan postingan di media sosial ini akan menguatkan nilai organisasi berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan dengan tujuan mempermudah dan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, dan kolaboratif dengan tujuan minta saran dan dukungan terkait postingan media sosial yang telah dibuat. Kegiatan kelima yaitu evaluasi promosi destinasi wisata yang ada di media sosial Instagram dan YouTube. Tahapan kegiatan pertama yaitu mencatat jumlah follower Instagram dan viewer di YouTube. Output menghasilkan dokumentasi hasil jumlah follower di Instagram dan viewer di YouTube. Tahapan kegiatan kedua, menganalisis jumlah penonton dan komentar di media sosial Instagram dan YouTube. Outputnya, dokumentasi hasil analisis jumlah penonton dan komentar di media sosial Instagram dan YouTube. Tahapan kegiatan ketiga, analisis data Google Form yang telah disiapkan untuk karyawan di Spora Pub. Outputnya, dokumentasi dari hasil analisis data Google Form. Tahapan kegiatan keempat, menyiapkan atau menyusun hasil rekapan yang telah dikumpulkan. Outputnya, dokumentasi hasil rekapan. Tahapan kegiatan kelima, melaporkan kepada mentor hasil dari promosi destinasi wisata melalui Instagram dan YouTube. Outputnya, mendapatkan saran dan masukan dari mentor. Keterkaitan substansi mata pelatihan agenda 2, yang pertama kompeten, kedua akuntabel, dan ketiga berorientasi pelayanan. Terakhir itu kontribusi terhadap visi misi organisasi dan penguatan nilai organisasi, yang mana kegiatan melakukan evaluasi promosi destinasi wisata melalui Google Form akan menguatkan nilai organisasi berakhlak, yaitu kompeten, di mana meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, dan berorientasi pelayanan, di mana mengevaluasi terhadap pelayanan yang telah diberikan melalui saran dan masukan dari masyarakat. Dan di sini ada jadwal kegiatan aktualisasi saya, yang mana pada minggu ini dilaksanakan pada tanggal 14 Juni sampai dengan 25 Juli. Siang-siang pergi kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi saya, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.